Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Tiani, nomor absen 28 dari kelas 10 MIPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 6, yaitu ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu ada ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional ini berupa ancaman militer maupun non-militer. Ancaman di bidang militer. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini digunakan untuk melakukan agresi invasi seperti pelanggaran wilayah di laut, udara, maupun di daratan. Kemudian ada aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan lain-lain yang dapat mengancam keselamatan bangsa. Kemudian ada ancaman non-militer. Ancaman ini bisa dikatakan ancaman yang disebabkan oleh dampak buruk atau dampak negatif dari adanya globalisasi. Contohnya bergaya kebarat-baratan, tidak mencintai produk negeri, dan tidak mencintai budaya yang ada di dalam negeri. Yang kedua itu ada ancaman di bidang Ipolexos Budankam. Di dalam ancaman ini terdapat 5 ancaman, yaitu yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Saat ini kehidupan masyarakat cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Yang kedua ada ancaman di bidang politik. Ancaman ini terjadi di dalam dan luar negeri yang bertujuan untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman kedaulatan yang dapat menyebabkan perekonomian kita dikuasai oleh pihak asing. Kedatangan barang-barang luar ke dalam negeri yang banyak. Kemudian berkurangnya perekonomian pada rakyat. Yang keempat ada ancaman di bidang sosial budaya. Sama seperti ancaman non-militer, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, semakin pudarnya sikap gotong royong, dan paling parah berdampak pada agama, yaitu semakin luntur nilai keagamaan. Kemudian yang kelima itu ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman ini merupakan teror atau konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah yang bertujuan untuk membuat bangsa kita tidak hidup aman, damai, dan tentram. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus mencegah ancaman ini terjadi sedini mungkin dengan cara menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah, menggunakan fasilitas umum dengan baik, dan lain-lain. Jika kita sudah melakukan hal-hal tersebut, maka kita berarti sudah melakukan peran masyarakat dalam mengatasi beberapa ancaman yang bertujuan membangun integrasi nasional. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.